I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk berjual beli modal. Fungsi dari pasar modal yang pertama yaitu fungsi ekonomi. Salah satu contohnya menyediakan fasilitas wahana yang mempertemukan dua pihak. Yang kedua, fungsi keuangan. Salah satu contohnya sebagai sarana penambah modal bagi usaha. Pasar modal tergolong menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pasar perdana atau primary market. Yang kedua yaitu pasar sekunder atau secondary market. Yang ketiga yaitu bursa paralel. Peran pasar modal. Yang pertama sebagai investor, yang kedua sebagai sarana bagi masyarakat, yang ketiga sebagai sarana mengalokasikan sumber daya ekonomi, yang keempat mendorong peningkatan investasi, yang kelima mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, yang keenam memberikan alternatif investasi kepada masyarakat. Lembaga penunjang pasar modal yang pertama yaitu kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan harta. Yang kedua, Biro Administrasi Efek adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten. Yang ketiga, Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek oleh bank. Profesi yang menunjang pasar modal. Yang pertama, akuntan, yaitu pihak yang berperan dalam menyajikan go publik. Yang kedua, konsultan hukum, yaitu pihak ahli dalam bidang hukum yang memberikan dan menandatangani pendapat hukum. Yang ketiga, penilai atau appraiser, yaitu pihak yang memberi nilai aktivitas perusahaan. Yang keempat, yaitu notaris, yaitu pihak yang memberikan legalisi formal atas suatu keputusan yang dibuat oleh perusahaan. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan bursa efek. Yang pertama, anggota bursa efek. Yang kedua, emitmen. Yang ketiga, lembaga clearing. Yang keempat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Yang kelima, manajer investasi. Yang keenam, penasihat investasi. Yang ketujuh, penjamin emisi efek. Yang ke-8, perantara pedagang efek. Yang ke-9, perusahaan efek. Yang ke-10, perusahaan publik. Instrumen atau produk pasar modal. Yang pertama ada saham atau stok. Saham merupakan salah satu instrumen atau produk pasar modal yang terdapat 2 jenis, yaitu saham biasa yaitu common stocks dan saham istimewa private stock. Dan yang kedua, obligasi atau bonds. Obligasi merupakan surat bukti utang yang akan dibayar pada waktu jatuh tempo sebesar nilai nominalnya. Yang ketiga, ada surat berharga seperti option, warat, dan right. Mekanisme transaksi di pasar modal. Yang pertama, prosedur pembelian efek di pasar perdana. Langkah pertama, pembeli menghubungi perantara pedagang efek. Langkah kedua, jika banyaknya efek yang dipesan, maka dibandingkan dengan banyaknya efek yang ditawarkan. Yang ketiga, penyerahan efek dilakukan setelah ada kesesuaian antara banyaknya efek yang ditawarkan. Kedua, prosedur pembelian efek di pasar sekunder. Langkah pertama, mendaftarkan diri sebagai nasabah. Langkah kedua, membuat order. Langkah ketiga, PPPE memasukkan order atau entry order. Yang keempat, transaksi terjadi match atau matching. Yang kelima, penyelesaian terjadi atau settlement. Sistem perdagangan efek di bursa efek melalui 2 sistem. Yang pertama, ada sistem call. Sistem call merupakan sistem perdagangan yang dipimpin oleh petugas bursa yang disebut pemimpin call. Sedangkan yang kedua, sistem terus-menerus merupakan sistem perdagangan efek yang dilakukan oleh anggota bursa secara langsung tanpa melalui pemimpin call. Investasi pasar modal. Ada pula sejumlah teknik analisis dalam melakukan penilaian investasi tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, analisis fundamental. Yang kedua, analisis teknikal. Yang ketiga, analisis ekonomi. Yang keempat, analisis rasio keuangan. Ada pula rasio keuangan, dikelompokkan menjadi 5 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rasio likuiditas. Yang kedua, rasio solvabilitas. Yang ketiga, rasio aktivitas.
Yang keempat, rasio rentabilitas. Yang kelima, rasio pasar. Adapun tips untuk investor pemula dalam berinvestasi reksadana sebagai berikut. Yang pertama, lebih baik berkonsultasi terlebih dahulu. Yang kedua, tentukan jenis reksadana yang sesuai. Yang ketiga, tetapkan kebutuhan investasi kalian. Yang keempat, jangan menempatkan dana dalam satu jenis reksadana. Yang kelima, pilih manajer investasi yang tepat. Sekian penjelasan dari saya mengenai pasar modal. Terima kasih. I fucking with these hoes out.